Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, masih di channel Kipliasa. Di video kali ini saya berada di kandang juara. Ini berada di Kediri, kandang Raden Kondo, atau biasa disebut dengan kandang UD Ubay Jaya Farm. Dan kali ini saya mau melihat Raden Kondo, keadaannya sekarang seperti apa. Dan sebelum kita melanjut ke Raden Kondo, ternyata di sini di sebelah ini ada juga nih sapi-sapi indukan juga yang sudah pernah beranak-beranak. Dan ini juga ada sapi, ini kakak dari Raden Kondo, ini sekarang bunting 4 bulan dan udah beranak 2 kali untuk Sri Kandi. Ini Sri Kandi ya Mas ya? Andini. Yang ini Andini. Lestari. Oh Lestari. Mohon maaf ini Lestari namanya. Ini kakak dari Raden Kondo yang sekarang udah 4 bulan usia kandungannya. Ini ini juga ada Mas, yang metal ini P berapa ini Mas? Udah rampas Mas ini. Udah rampas. Ya. Ini udah rampas. Ini bobot terakhir waktu sebelum PMK atau sudah PMK Mas? 1 up 20 kilo. 1 up 20 kilo. Itu sebelum PMK Mas? Sebelum PMK. Sebelum PMK. Gimana? Mau sana? View-nya bagus sana. Ayo. Yuk kita langsung mau tanya-tanya sama ownernya UD Putra Jaya Farm. Oh, UD Ubay Jaya Farm. Mohon maaf. Nih ada si Raden Kondo. Ini terakhir sapi ini keluar waktu di Jember, dan alhamdulillah dari Kediri ini adalah satu-satunya sapi yang menyabet gelar juara 1 di kelasnya. Pada itu kelas P1 Om ya? P1. Ini sama Mas Arianto sekarang. Nih untuk Raden Kondo seperti ini. Oke Mas Kipli, Yo, kita langsung aja sedikit bertanya ke Mas Arianto ini Mas. Iya. Mas, untuk berat terakhir dari si Raden Kondo ini berapa Mas? Kalau sekarang ini belum nimbang Mas. Yang dulu itu pernah BB di Jember, di event di Jember kemarin itu BB-nya 1120. itu terakhir penimbangan waktu kontes kemarin di Jember Mas Arya. Waktu kontes di Jember. Ya, waktu kontes di Jember. Setelah kepulangan dari Jember sampai sekarang ini belum pernah timbang lagi Mas ya. Belum nimbang sekali. Belum nimbang. Kalau untuk prediksi sendiri, bobot sekarang kira-kira gimana Mas? Karena ini setiap hari tahu perkembangannya itu Mas. Ya ini prediksi saya kalau nggak salah ini sekitar 12-an up kalau nggak salah ini. Sekarang. Untuk kondisi tanggal giginya sekarang berapa Mas? 3 pasang. 3 pasang. 3 pasang. Dulu waktu di Jember 2 pasang. 2 pasang. Mas, terus kemarin itu untuk kandang Ubay Jaya ini apa juga terdampak PMK Mas? Terdampak semua Mas di sini. Terdampak semua, terutama yang ini yang paling sulit ini. Karena mungkin karena bobot juga Mas ya, mempengaruhi Mas ya. Karena bobot itu kan sangat riskan banget Mas, masalah PMK itu. Ini sampai ke kaki nggak Mas untuk si Raden Kondo ini? Yang ada di kandang sini semua itu mulut sama kaki Mas. Mulut sama Kena kaki. semua. Ini aja kakinya yang belakang ini masih bengkak ini. Ini masih bengkak. Ini ada. Iya. Dan untuk penanganan sendiri Mas, medis atau herbal mungkin? Herbal Mas, manual. Ya, saya sendiri yang nangani semuanya ada di kandang Ubay Jaya Farm ini. Kalau jampe-jampe pakai Mas? Ya pakai. Itu dari nenek moyang saya Mas. Soalnya biasanya kalau di Jawa itu pengobatan itu ada yang istilahnya medis dan juga non medis Mas ya? Iya, itu juga perlu. Perlu dipakai. Yang namanya orang Jawa kita ya masih itulah Mas ya. Ya Jawanya harus harus dinomorsatukan.
Terus kondisi sekarang Mas, selama pertama PMK sampai sekarang menurut Mas Arianto ini kondisi saat ini seperti gimana Mas? Perkembangannya? Sekarang kondisinya ya 90% lah Mas. 90% udah mulai membaik lah Mas. Mulai membaik. Jadi untuk segi makannya udah mulai banyak. mulai banyak lagi Mas ya. Oh. Nih, kelihatan tadi. Mulai aktif lagi dulu. Untuk usianya sendiri Mas, sudah berapa tahun ini Mas? Ya, sekitar 4 tahunan kalau nggak salah. 4 tahun. Iya, 4 tahunan. Terus untuk Mas Arianto sendiri nih Mas, untuk Raden Kondo ini kedepannya ini mau dibikin seperti apa Mas? Mungkin sedikit bocoran ya Om. Ya dibikin sebesar mungkin kalau bisa, tapi ya gimana lah, ya kita berusaha semaksimal mungkin bisa mencapai bobot yang maksimal. Untuk si Raden Kondo ini Mas ya. Yes, mudah-mudahan untuk Raden Kondo ini kedepannya progresnya semakin membaik dan Ya, lebih meningkat lagi Mas ya. Amin, amin. Ini ada juga salah satu ikon dari kandang UD Ubay Jaya Farm. Ini satu lagi Mas yang penting. Iya. Ini banyak teman-teman semua di luar sana pengen mencetak sapi jumbo Mas. Iya. Apakah dalam perjalanan dalam membesarkan si Raden Kondo sampai sebesar ini itu juga ada kendala Mas? Kalau masalah kendala itu banyak Mas, tapi ya kita harus cepat-cepat mengetahui obatnya gimana, terus biar cepat pulih itu gimana. Tapi yang terutama itu ya kayak gini, harus sesering mungkin diumbar lah kasarannya Mas. Diumbar, dipanaskan. Dikatakan sapi itu butuh kenyamanan yang paling penting. Kalau masalah comboran makanan itu kalau menurut saya itu saya nomor 2-kan. Yang terpenting itu nyaman, tempatnya, sapinya juga nyaman, itu menurut saya. Berarti pada dasarnya untuk mencetak sapi jumbo itu tidak mudah, kendalanya banyak Mas ya? Banyak sekali Mas, terutama sapi jumbo kan. Sapi jumbo itu kalau menurut saya itu sangat, ya gimana ya, sulit-sulit enggak, tapi kita harus tahu gimana caranya, gimana ngeraputnya. Apa itu butuh pilihan untuk induknya Mas, untuk mencetak sapi-sapi jumbo itu? Ya kalau masalah indukan itu saya nomor 1 kan Mas, itu. Tapi kalau pejantannya itu saya nomor 2-kan. Tapi yang paling bagus itu ya itu tadi, buat nyaman dulu, sapinya kayak apa gitu. Ini terakhir di Jember ya Mas Arya. Terakhir di Jember itu tinggi berapa itu Mas waktu di sana Mas ya? Tinggi panjang itu Mas. Kalau nggak salah tingginya itu 16 berapa Pak? 1685 kalau nggak salah Mas. Jadi udah mau mendekati 170 Mas ya. 70 kalau Untuk nggak Raden salah. Kondo ini ya. Untuk porsi Mas, seandainya kalau dirupiahkan untuk Raden Kondo, sekelas Raden Kondo ini per hari membutuhkan rupiah berapa Mas untuk satu ekor ini Mas? Satu ekor ini kalau sapinya itu normal ya sekitar satu hari itu 100.000 lah Mas. 100.000 Mas ya. Itu normal rata-rata seperti itu Mas ya. 100.000. Jadi untuk merawat sapi jumbo itu nggak mudah. Selain biaya perawatan dan biaya pakannya pun cukup menguras kantong juga Mas ya. Ya, tergantung kita sendiri lah. Kan sapi buat jual beli sama sapi peliharaan kan beda kan Mas. Perawatnya beda. Iya. Dari segi perawatan dan pola pakannya pun sudah nggak sama. Jaga sama. Kedulurku mungkin di video kali ini cukup sampai sekian. Ini kita lihat Mas Arianto sedang bermain ini sama si Raden Kondo.
Oke, untuk sahabat peternak sapi Indonesia dimanapun berada, itulah tadi sedikit pengalaman dari Mas Arianto selaku ownernya Raden Kondo, dan semoga dan disemogakan untuk Raden Kondo ini kedepannya progresnya semakin baik dan bisa semakin meningkat lagi agar bisa membawa nama Kediri Raya Amin, amin. di suatu saat di ajang-ajang event APPSI